Hidup ini penuh kejutan. Saat kita mulai menata kembali kepingan yang hancur, saat kita mulai menerima bahwa beberapa hal tak akan pernah kembali, takdir seringkali punya rencananya sendiri. Waktu terus berjalan, minggu berganti bulan, dan kehidupan di peternakan kami, serta di antara kami bertiga, mulai menemukan ritme baru. Maria kini lebih tulus, sering menghabiskan waktunya dengan Andi, mencoba memperbaiki apa yang telah ia rusak. Aku melihatnya tulus, memperjuangkan Andi, dan perlahan hatiku ikut merasakan lega. Dia tak lagi mengejar gemerlap semu, melainkan ketenangan yang ia temukan pada pemuda sederhana itu. Maria, jika tidak ada jadwal terbang, bahkan semakin terbiasa membantu Dewi dan mengambil peran di rumah, memasak sarapan, menyiapkan bekal. Rumah kami, meski tak lagi riuh seperti dulu, terasa lebih damai. Aku sendiri kini berani bersuara. Peternakan mulai menunjukkan peningkatan setelah kuterapkan beberapa ide baru dan berani menghadapi manajer lapangan. Aku belajar mencintai diriku sendiri, menghargai batasanku, dan menyadari bahwa aku juga berhak bahagia. Kehampaan karena Mas Edo perlahan memudar. Meski kadang masih terasa sesekali, aku sudah menerima bahwa kisah kami mungkin memang sudah berakhir. Mungkin ini memang takdirku, bisikku pada diri sendiri. Hingga suatu siang, tepat di tengah terik matahari yang menyengat di peternakan, sebuah mobil asing berhenti di depan kantor. Jantungku berdebar. Seorang pria keluar dari mobil itu. Tubuhku membeku. Itu Mas Edo. Dia terlihat berbeda. Rambutnya sedikit lebih panjang, raut wajahnya lebih dewasa, dan ada sorot lelah namun bijaksana di matanya. Dia berjalan menghampiriku. Langkahnya mantap, namun ada keraguan yang terselip. Elina. Mas Edo menyapaku. Suaranya masih sama, mampu menggetarkan hatiku. Aku menatapnya, mencoba menahan diri agar tidak menunjukkan betapa terkejutnya aku. Mas Edo, balasku datar, berusaha menjaga jarak. Dia terdiam sejenak, menghela napas. Aku tahu ini mungkin tidak tepat, tapi aku harus bicara denganmu. Mas Edo berbicara sambil menatapku dalam. Kami akhirnya duduk di teras kantor peternakan, di bawah naungan pohon mangga. Angin berembus pelan, seolah menjadi saksi percakapan yang tertunda ini. Selama ini aku pergi. Mas Edo memulai. Suaranya pelan, namun aku merasakan ketulusannya. Aku pergi sangat jauh, Elina, untuk menenangkan diri dan menelaah kembali semua perasaanku. Saat Maria mendekat, aku pikir aku jatuh hati lagi. Seperti dulu, saat aku sempat jatuh hati padamu. Tapi saat itu, aku merasa kamu tidak memiliki rasa yang sama. Maria seolah mengisi kekosongan itu. Dan aku membiarkan diriku percaya pada hal yang salah. Kata-katamu malam itu, kebohongan Maria, itu menghancurkan duniaku. Aku merasa bodoh, dikhianati oleh dua orang yang kupercaya. Mas Edo menghela napas dan melanjutkan sambil menatapku dalam. Kemudian, saat aku tidak tahu harus percaya apa lagi, kamu datang dan bilang, kamu mencintaiku. Tapi saat itu, Elina, momen kita sudah lewat. Terlalu banyak kebohongan dan sandiwara yang menumpuk. Aku kehilangan kepercayaan, bahkan pada diriku sendiri. Aku seperti kehilangan arah. Aku menyadari, Elina, aku tidak tahu lagi bagaimana caranya percaya pada perasaan orang lain, bahkan perasaanku sendiri. Mas Edo menunduk sejenak, lalu kembali menatapku. Aku tahu momen romantis kita sudah lewat, tapi ada satu hal yang tidak ingin kulepaskan, Elina, persahabatan kita. Kamu adalah sosok sahabat yang kurindukan, yang selalu ada untukku, peternakan ini, untuk keluargamu. Aku sangat menghargai dan mengagumimu karena itu. Aku tidak mau kehilanganmu sebagai sahabat. Jantungku berdesir mendengar pengakuan itu. Ada rasa perih tapi juga lega. Lega karena ia jujur, dan lega karena kami tidak kehilangan segalanya. Beberapa minggu setelahnya, kabar bahagia datang dari Maria dan Andi. Ya, Andi akhirnya memberanikan diri. Di bawah pohon di depan rumah kami, ia melamar Maria. Aku melihatnya. Maria dengan mata berkoca-koca namun senyum tulus
mengucapkan, "Ya." Akhirnya, Maria menemukan kebahagiaannya yang sesungguhnya. Bukan karena gemerlap, melainkan ketulusan yang ia abaikan selama ini. Pernikahan Maria dan Andi adalah perayaan sederhana, namun penuh makna. Aku melihat Maria berseri-seri, tak ada lagi kepalsuan di matanya. Dia menjadi sosok Maria yang lebih baik, lebih tulus. Aku bahagia untuknya. Sementara itu, aku, Elina, juga terus belajar dan tumbuh. Aku tidak lagi memendam, tidak lagi menjadi yang kedua untuk kebahagiaanku sendiri. Aku lebih berani dan jujur dengan perasaanku. Malam sebelum pernikahan Maria, aku meraih ponselku. Aku membuka aplikasi pesan, menemukan nama Mas Edo. Kami memang tetap saling berkomunikasi, layaknya teman lama. Sesekali bertukar kabar tentang peternakan atau tentang hidup. Dengan sedikit keberanian yang baru kutemukan, aku mengetik pesan. "Mas Edo, besok Maria dan Andi menikah. Kamu sibuk?" Tak lama kemudian, balasan masuk dari Mas Edo. "Tidak, Elina." "Kenapa?" Aku tersenyum tipis. Ini dia, kesempatan untuk menjadi diri sendiri, tanpa drama, tanpa beban masa lalu. Aku mau ajak kamu jadi plus onku. Mau? Aku menahan napas, menunggu. Beberapa detik terasa seperti selamanya. Hingga notifikasi berbunyi lagi. Mas Edo membalasnya dengan senang hati. "Elina." Senyumku mengembang. Malam itu, di antara pesan singkat dan undangan pernikahan, aku menyadari kisah kami memang tidak berakhir dengan selamanya bersama seperti yang kupikirkan dulu, tapi berakhir dengan selamanya baik-baik saja. Maria menemukan kebahagiaannya dalam ketulusan. Aku menemukan kedamaian dalam kejujuran. Mas Edo menemukan kembali kepercayaan pada sebuah ikatan yang tulus. Kami tidak lagi menjadi yang kedua atau menjadi orang yang bersembunyi. Kami belajar menjadi diri sendiri, apa adanya. Kisah kami tidak usai. Ini hanyalah permulaan babak baru, di mana kami semua, pada akhirnya, memilih takdir yang berbeda. Takdir yang, entah bagaimana, terasa lebih tepat untuk kami masing-masing.